Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Bilaran Putra, mahasiswa semester 4, Program Studi Sistem Informasi di Universitas PGRI Madiun. Di sini aku ingin jelasin ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Ujiannya sendiri di sini suruh jelasin tentang gambar ini menurut SNI, Standar Nasional Indonesia Manajemen Risiko, Teknik Penilaian Risiko. Pertama, penilaian risiko menyediakan para pengambil keputusan dan para pihak yang bertanggung jawab dengan suatu pemahaman risiko lebih baik yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan kecukupan serta efektivitas pengendalian yang sudah ada. Hal ini menyediakan suatu dasar untuk keputusan tentang pendekatan yang paling tepat untuk digunakan memperlakukan risiko. Keluaran dari penilaian risiko merupakan masukan untuk proses pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya masuk ke identifikasi risiko adalah proses penempuhan, pengenalan, dan perekaman risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah mengidentifikasi apa yang mungkin terjadi atau situasi apa mungkin ada yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran dari sistem atau organisasi. Setelah risiko diidentifikasi, organisasi sebaiknya mengidentifikasi setiap pengendalian yang ada seperti fitur rancangan, orang, proses, dan sistem. Proses identifikasi mencakup pengidentifikasian penyebab dan sumber risiko, potensi bahaya dalam konteks kerusakan fisik, kejadian, situasi, atau keadaan yang bisa memiliki dampak material pada sasaran dan sifat dampak itu. Metode identifikasi dapat mencakupi metode berbasis bukti, contohnya daftar periksa dan tinjauan dari data historis, pendekatan tim yang sistematis, di mana tim ahli mengikuti suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi resiko dengan sarana suatu himpunan terstruktur dari gagasan atau pertanyaan. Terakhir ada teknik penalaran induktif seperti HAZOP. Selanjutnya, analisis resiko adalah tentang pengembangan suatu pemahaman tentang risiko. Hal ini memberikan masukan untuk penilaian risiko dan keputusan tentang apakah risiko perlu diberi perlakuan dan tentang strategi dan metode perlakuan yang paling tepat. Analisis risiko terdiri dari penentuan konsekuensi dan probabilitasnya untuk mengidentifikasi kejadian risiko dengan memperhitungkan keberadaan atau ketidakberadaan dan efektivitas dari setiap pengendalian yang ada. Konsekuensi dan probabilitas risiko tersebut kemudian dikombinasikan untuk menentukan tingkat risiko. Pengendalian penilaian tingkat risiko akan bergantung pada kecukupan dan efektivitas pengendalian yang ada. Pertanyaan yang harus ditujukan meliputi apa pengendalian yang ada untuk suatu risiko tertentu, apakah pengendalian tersebut mampu mencukupi dalam perlakuan risiko sehingga risiko terkendali ke tingkat yang ditoleransi. Dalam prakteknya, apakah pengoperasian pengendalian sesuai dengan tata cara yang dimaksudkan dan pengendalian dapat didemonstrasikan secara efektif bila diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan dapat dijawab dengan yakin jika ada dokumentasi dan jaminan proses yang tepat. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko melibatkan pembandingan tingkat estimasi risiko dengan
Kriteria risiko yang didefinisikan ketika konteks ditetapkan dalam rangka untuk menentukan signifikansi, tingkat, dan jenis risiko. Evaluasi risiko menggunakan pemahaman risiko yang diperoleh selama analisis risiko untuk membuat keputusan tentang tindakan masa depan, masa depan, pertimbangan etika, hukum, keuangan, dan lainnya, termasuk persepsi risiko. Juga masukan untuk keputusan. Keputusan dapat meliputi apakah risiko memerlukan perlakuan, prioritas untuk perlakuan, apakah suatu kegiatan sebaiknya dilakukan, sejumlah jalur yang mana diikuti, sifat keputusan yang perlu dibuat dan kriteria yang akan digunakan untuk membuat keputusan tersebut diputuskan saat penetapan konteks. Tetapi hal tersebut perlu ditinjau kembali secara lebih rinci pada tahap ini bahwa lebih banyak hal yang diketahui mengenai risiko-risiko tertentu yang telah teridentifikasi. Selanjutnya yang terakhir, perlakuan risiko. Setelah suatu penilaian risiko diselesaikan, perlakuan risiko melibatkan pemilihan dan persetujuan satu atau lebih pilihan yang relevan guna pengubahan probabilitas kejadian efek dari risiko atau keduanya dan penerapan opsi-opsi tersebut. Hal ini diikuti dengan suatu proses siklus penilaian kembali tingkatan baru dari risiko dengan maksud untuk menentukan toleransi tolerabilitasnya terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka untuk memutuskan apakah perlakuan lebih lanjut atau tidak. Penetapan suatu konteks. Penetapan suatu konteks mendefinisikan parameter dasar untuk pengelolaan risiko dan mengatur ruang lingkup dan kriteria untuk proses yang tersisa. Penetapan konteks mencakup pertimbangan parameter internal dan eksternal yang relevan dengan organisasi secara keseluruhan, serta latar belakang risiko tertentu yang sedang dinilai. Dalam penetapan suatu konteks, sasaran manajemen risiko, kriteria risiko, dan program penilaian risiko ditentukan dan disepakati. Untuk suatu penilaian spesifik, penetapan konteks baiknya mencakupi definisi dari konteks eksternal, internal, dan manajemen risiko. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.